adakah sudah datang kepada engkau berita tentara-tentara Firaun dan Tsamud? Di sini Buya Hamka menyatukan ayat 17-18 tafsirnya. Ayat-ayat berupa pertanyaan, kita pun sudah tahu bahwa sebelum surah Al-Buruj ini sudah banyak ayat menerangkan tentang Firaun dan Tsamud. Dan setelah ini akan datang lagi ayat yang lain. Lantaran itu, ayat dimulai dengan pertanyaan, adalah semata untuk mengingatkan kejadian itu. Kita pun tahu bahwasanya yang dimaksud dengan tentara ialah kekuatan tersusun atau organisasi yang teratur. Bukan saja Firaun dan Tsamud, bahkan yang lain pun demikian juga halnya. Dengan tentara yang teratur, mereka mencoba menantang nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Ada Firaun, ada Tsamud, ada Ad, ada penduduk Sodom dan Gomorrah, ada Madian, ada Ashabul Aikah, dan lain-lain. Dengan tentara teratur, secara perlambang ataupun secara kenyataan, mereka semua mencoba menantang kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah. Ini tafsir Al-Azhar. Jadi sedikit opening mindset-nya buat kita semua. Pertama, kalau kita lihat dari tafsir Buya Hamka, kenapa di sini ada dalam bentuk pertanyaan, ya? Tadi Buya Hamka sempat mengomentari ayat-ayat ini berupa pertanyaan. Gitu. Kita pun sudah tahu bahwa sebelumnya, sebelum surah Al-Buruj, sudah banyak ayat menerangkan tentang Firaun. Lantas apa maksud daripada pertanyaan di sini? Adalah di sini hanya menekankan tentang adanya satu kaum yang pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka kuat. Nah, kira-kira nih buat kita yang hidup saat ini, seluruh jamaah tadabbur kan sudah yakin bahwa memang itu terjadi. Dan saya pikir juga orang-orang Indonesia sudah tahu semua kan. Nah, kepada mereka-mereka yang zalim, yang jahat kepada pembawa agama Muhammad, perlu nggak kita sampaikan kepada mereka ayat ini? Walau mereka tidak mengimaninya pada awalnya. Perlu. Bahwa meskipun mereka kuat dan berlaku semena-mena, pasti ujungnya akan hancur. Kedua, jangankan di tingkat negara, di dunia ini ada NATO, ada Pakta Warsawa, ada non-blok. Di sini Indonesia berada non-blok. Mungkin beberapa dekade ini NATO terkuat. Tapi sekarang NATO mulai melemah. Perlawanan dari blok Rusia, China, dan sekutunya mulai mengancam kekuatan NATO. Dan akan hancur. Karena akan kalah. Tapi bukan karena fakta Warsawa yang hebat atau geng daripada Rusia yang kuat. Tetapi karena memang Allah pergilirkan. Yang zalim pasti akan dihancurkan. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Satu ya, prinsip yang harus kita pegang. Kaifama takunu tuwalla alaikum. Kaifama takunu yuwalla alaikum. Itu rumusnya. Bagaimana kalian secara mayoritas, seperti itulah pemimpin kalian.